saya Maksudhan Afif. Saya akan menjadi pembimbing kalian pada kali ini di Kampung Kapitan. Sebelum itu, saya ingin memberitahu letak tempat Kapitan itu di seberang Ulu, lebih tepatnya di 7 Ulu. Dan juga Kampung Kapitan ini terletak di dekat Jembatan Ampera seperti yang Anda lihat. Itu bisa dilihat dari sini. Dan juga Kampung Kapitan ini merupakan dulunya kampung dari etnis Tionghoa, orang terdahulu ya, dari suku Ming sampai suku Ci. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam, Kak. Oke. Teman-teman. Dah. Oh iya. Dulunya ini dulunya waktu zaman kerajaan Ming, di sini masih termasuk sungai-sungai, belum dibangun jalan untuk menuju ke rumah, 3 rumah di Kampung Kapitan tersebut. Kalau biasanya kalau ada mau pelaksanaan acara-acara dari tradisi Cina gitu, ini udah dihias ini sepanjang jalan sampai ke Kampung Kapitan. Ini berhubung nggak ada acara untuk atau event, jadi nggak ada dekorasi di sini, polosan. Dahulunya teman-teman, di Kampung Kapitan ini itu tempat tinggal atau tempat singgahnya orang-orang etnis Tionghoa dahulu saat melakukan perdagangan ke Asia Tenggara atau tepatnya ke Indonesia ini. Lanjut teman-teman. Dan juga kita ini menuju jalan untuk ke 2 rumah tua. Sebenarnya itu ada 3 rumah tua, namun 1 rumahnya lagi itu sudah hancur karena seiring waktu berjalan, jadi tidak tahu gimana bentuknya dari rumah tua ketiga tersebut. Namun masih ada tersisa 2 rumah tua. Nah, di sini ada bisa dijadikan untuk sebagai spot foto untuk kalian yang baru pertama kali datang ke Kampung Kapitan. Seperti yang kalian lihat, di Kampung Kapitan ini terdapat banyak bangunan-bangunan yang sudah tua, ya, dikarenakan memang ini sejarah, buat destinasi wisata sejarah. Oke. Kita ini menuju kemana? Kalau kita ini sedang menuju ke Rumah Tua Batu. Rumah Tua Batu itu yang di belakang. Oh, yang sana. Apa perbedaan dari rumah batu dan rumah tua kayu? Itu perbedaannya, kalau di rumah tua batu itu dijadikan sebagai tempat tinggal bagi pemimpin etnis Tionghoa dahulu yang bernama Chowling. Dan juga di sana, di dalam sana ada berbagai tempat yang lain yang nanti saya akan beritahu. Ini yang bawah ini? Oh ya, dan di bawah ini itu dulunya sebagai tempat tahanan bagi para perompak yang dikurung oleh para pemimpin etnis Tionghoa dahulu dari suku Ming maupun suku Ci.
Ini turis-turis ini. Oh iya kak, benar. Oh iya, kak, teman-teman kalau di pintunya ini ada gambar seperti kompas, itu tandanya leluhur kita, orang Tionghoa itu merupakan seorang pelaut. Jadi itulah mengapa diberi lambang seperti kompas. Assalamualaikum. Ada tempat administrasinya atau mungkin tiket untuk masuk. Ini ada Mbak menjaga tur lokalnya. Di sini ada dulu dijadikan sebagai kamar pengantin bagi pemimpin di kerajaan Tionghoa maupun masa Ming atau masa kerajaan Qi. Sebagai di sini sebagai kamar pengantin, mungkin kita bisa lanjut ke ruangan selanjutnya. Masih ada ruangan selanjutnya. Nah, untuk ruangan ini dulunya dijadikan sebagai kamar bagi tamu yang ingin singgah ketika melakukan perdagangan. Dan juga ini merupakan kamar bagi tamu, dan juga ini kamar ini udah lumayan lama ya teman-teman, udah ratusan tahun, tapi tidak seluruhnya yang di Kampung Kapitan ini merupakan masih asli dari bangunan yang lama tersebut. Masih ada beberapa yang sudah di renovasi atau diganti, baik itu dinding atau mungkin barang-barang yang lain. Dan mungkin kita bisa lanjut. Nah, kalau di sini ini ada tempat persembahan untuk leluhur etnis Tionghoa yang sudah tiada. Seperti yang Anda lihat, itu ada lilin bisa disebut. Itu untuk digunakan ketika Anda ingin meminta sesuatu kepada leluhur kita itu etnis Tionghoa yang sudah tiada. Itu bagi menurut kepercayaan orang etnis Tionghoa. Dan juga ini untuk minuman bagi orang yang ingin melakukan permintaan tersebut. Dan juga di atas itu ada foto dari raja dari kerajaan suku Ming pada abad 13. Dan itu suku Qi pada abad 17. Mungkin bisa kita lanjut ke ruang selanjutnya. Nah, kalau di sini ini adalah merupakan ruangan bekerja bagi dan ini merupakan meja kerja pada pemimpin atau raja yang menduduki Kampung Kapitan tersebut. Ini ada mesin ketikan, tempat minum, dan juga ini seperti ini merupakan lampu untuk ketika raja tersebut sedang bekerja. Dan juga untuk
refreshing mata. Dulu itu ini jalan dibuka untuk melihat pemandangan dari Sungai Musi. Dulu itu kan belum ada banyak bangunan di sini karena dulu airnya masih tinggi, masih Sungai Musi semua. Sekarang udah mulai agak surut, jadi dibangun beberapa rumah untuk penduduk sekitar sini. Dan juga kalau di rumah kampung Kapitan ini ada istilahnya tuh keturunan dari Caulin untuk membantu mengurus rumah kampung Kapitan di sini agar tetap terjaga untuk dilihat bagi orang-orang di masa depan nanti. Mungkin kita bisa lanjut. Oh iya teman-teman, di sini sebenarnya ada merupakan ruangan bagi itu untuk mengganti pakaian atau menggunakan pakaian di sini. Oh, ini boleh dibuka atau gimana? Kalau ini kayaknya dikunci deh. Soalnya ada baju dari seperti yang difoto kerajaan suku Ming dan suku Qi. Iya. Mungkin bisa lanjut. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, ini merupakan kamar bagi anak-anak untuk tidur. Dan juga ini seperti ruang keluarga untuk berkumpul dan sebagai tempat bermain anak-anak pada waktu itu. Dan di sini bisa melihat banyak sekali sumur atau sumur apa? Nah, di sini teman-teman dulu merupakan bendungan yang merupakan yang digunakan sebagai pada penduduk dahulu itu sebagai tempat menaruh senjata maupun menaruh kuda, dan juga di bendungan itu bisa juga dulu tuh dijadikan sebagai tempat masak para orang terdahulu. Dan di sini ada bendungan penampungan air untuk minum pada orang zaman dahulu. Namun sekarang tidak digunakan lagi karena tidak terlalu terjaga. Mungkin karena umurnya sudah lama, sudah beratus tahun dari sejak abad 17. Dan sekarang ini sudah abad 21. Jadi sudah sekitar 4 abad. Dan itu di bendungan itu sekarang tidak lagi digunakan sebagai tempat memasak, namun dijadikan sebagai tempat untuk usaha aki untuk motor maupun mobil. Oh, itu ya. Iya. Oke. Mungkin kita bisa selanjutnya ke itu rumah tua kayu, iya. karena di rumah tua ini sudah selesai, tidak lagi bisa dilihat. Ini bangunan. Ini merupakan jalan untuk menuju ke rumah tua kayu. Oh, ini jalan untuk menyambung ya? Karena masih terhubung dua rumah ini. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini dulu di tiang-tiang ini ada gambar jangkar, dan juga dulu digunakan sebagai untuk penahan rumah agar tidak goyah pada saat ada angin atau maupun badai maupun ombak. Karena kan dulu ini kan masih termasuk Sungai Musi di bawah ini. Jadi belum ada daratan, masih sungai. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam rumah tua kayu. Di rumah kapitan ini
tidak seluruhnya asli dari zaman dahulu. Barang-barangnya ada yang sudah direnovasi maupun diganti. Ini lanjut kemana guys? Di situ guys. Kita lanjut ke dalam. Right. Di sini merupakan ada foto Sai Baba yang dulu dipercaya sebagai Tuhan bagi etnis Tionghoa, bagi sebagian orang yang menurut agama Buddha maupun Hindu, Buddha. Karena ini dulu ini Sai Baba ini katanya pernah melakukan aksi atau sebagai aksi Yang tidak untuk dia membuktikan dirinya bahwa dia itu merupakan Tuhan. Dia sendiri yang melakukan aksi itu dan ada banyak orang yang menonton. Dan juga di selanjutnya ini ada beberapa uang yang bukan uang. Ada uang yang digunakan dulu oleh orang etnis Tionghoa dari zaman Ming dan zaman Qi. Dan ini juga bisa digunakan dulu itu untuk ketika ada orang meninggal, itu uang ini dibakar di atas kuburan atau mungkin peti dari atau jasad dari orang yang meninggal tersebut. Itu dimaksudkan untuk agar ketika di akhirat nanti hari akhir nanti mungkin yang bisa dipercaya oleh agama tersebut itu dia memiliki uang yang cukup untuk bekal dia nanti. yang di atas ini apa ini? Ini minyak Minyak apa itu? untuk membakar si uang ini. Oh ya, benar. Dan juga ini dia. Ini dia. Nah, dan juga di setiap rumah kampung kapitan dari kampung kapitan ini kebanyakan itu bangunannya berwarna dinding maupun yang lainnya berwarna merah karena itu merupakan ciri khas atau udah termasuk ya sebagai ciri khas dari orang Cina atau etnis Tionghoa. Oh, datang nggak? Oke. Baiklah teman-teman, di sini merupakan tempat ibadah bagi orang etnis yang dipercaya orang etnis Tionghoa terdahulu. Ini merupakan tempat ibadah untuk meminta kepada para dewa. Seperti yang dilihat itu ada patung-patung dewa dari kepercayaan agama tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan permintaan. Yang pertama itu bisa digunakan